Hai Changemakers, siapa di sini yang suka belanja online? Pasti kamu setuju deh, banyak keuntungan kalau kita berbelanja online. Apalagi di era pandemi seperti sekarang. Dari minim bertemu dengan orang banyak, membaca review dulu sebelum membeli, banyak pilihannya, sampai di save dulu, belinya nanti pas gajian. Kamu banget kan? Ternyata menurut We Are The Social 2021, sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan e-commerce untuk membeli produk tertentu. Selain e-commerce, banyak juga nih yang berbelanja via media sosial. Kalau udah ada konsumennya, gimana cara meningkatkan jualan secara online? Aku mencoba bertanya kepada teman-teman mengenai kebiasaan berbelanja mereka. Kira-kira mereka lebih suka belanja online atau offline? Tergantung sih. Kalau misalkan online tuh lebih kayak tadi kan, elektronik, kayak beli mouse atau beli keyboard. Sebenarnya offline, soalnya kalau offline tuh lebih bisa dilihat langsung gitu barangnya. Kalau online takut ntar datang barangnya beda sama yang gambar gitu. Gue lebih suka belanja online shop karena mungkin barangnya lebih bervariasi, terus apalagi setelah pandemi ya, itu tuh kayak bener-bener dari belanja bulanan, belanja baju. Kalau offline tuh lebih ke baju atau jaket, misalkan kan coba dulu kan. Banyak banget diberikan kemudahan, ringkas juga dari waktu, tenaga, dan pembayarannya juga mudah sekarang kan, apalagi ada digital payment segala macam, dan juga banyak promo sih kalau online. Paling ke praktisannya sih, apalagi kalau misalkan kayak beberapa fitur khusus yang dipunyai si app online ini ya, kayak langsung dikirim ke rumah dalam 3 jam, kayak itu yang bikin nyaman sih. Soalnya jadi nggak perlu keluar rumah, terus kayak tiba-tiba barangnya nyampe di rumah gitu kan, itu kayak enak banget. Dari obrolan tadi, ternyata mayoritas teman-teman menjawab lebih menyukai belanja online. Hal ini sesuai dengan report yang dikeluarkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company Economics 2021. Report tersebut mengatakan ada 21 juta konsumen digital baru selama pandemi di tahun 2020 dan awal 2021. Konsumen baru tersebut, 72%-nya berasal dari luar kota. Dengan bertambahnya konsumen baru, tentu membuka peluang yang besar pula bagi para pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produknya. Meskipun sudah ada pasarnya, namun menjual barang secara digital itu juga butuh taktik. Coba kita tanya salah satu pelaku UMKM. Ada Kak Hadijah, pemilik Sasefo. Nama saya Siti Hadijah. Saya owner dari Just Effort. Ini tuh bergerak di bidang handcraft, buket, tapi merambah juga ke Salempang. Hanya buatin buket wisudahan, tapi bisa juga sebagai gift. Ada banyak sih sebenarnya, bukan cuma buket aja, tapi beberapa gift yang biasa dipakai untuk birthday mungkin atau wisudahan itu juga kami sediain. Kalau tantangan yang kalau misalnya kita dari segi digitalisasi sih sebenarnya, karena aku juga masih lumayan muda, 24 tahun, jadi untuk merambah ke dunia digital itu tidak terlalu susah, dan kebanyakan memang customer aku juga sudah ke digitalisasi. Nah, yang lumayan susah itu adalah ketika ada customer yang dia tuh ordernya secara manual ke aku, dan pengantarannya juga secara manual, sama dengan metode pembayaran. Beberapa kalau misalnya yang usia tua ya, 50 atau 40-an ke atas, itu kan kadang mereka agak kesulitan untuk melakukan metode pembayaran. Jadi kadang harus ada yang COD, dan yang COD itu yang biasanya agak susah sih menurut aku, karena biasanya kan custom nih. Kalau misalnya nggak transfer lebih awal, itu jadinya agak susah. Takutnya nggak diambil, padahal pesanannya custom gitu, ada namanya. Wah, ternyata cukup banyak ya tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM saat ini. Aku yakin masalah ini nggak cuma dialami oleh Kak Hadijah, tapi juga dialami oleh para pelaku UMKM lainnya. Nah, daripada bingung, aku juga ngobrol-ngobrol nih sama Kak Vinia, VP of Marketing at Sendit. Menurut Kak Vinia, ada beberapa hal loh yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM untuk memaksimalkan penjualannya secara online. Kalau persaingan udah pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana
kita bisa menempatkan bisnis kita atau brand kita gitu ya di antara semua kompetitor lainnya gitu. Jadi harus ada pembeda, harus ada unique selling proposition-nya, itu biasanya bahasa marketingnya gitu ya. Nah Kak, selanjutnya nih, jadi kira-kira peluang baru apa sih yang bisa diambil atau dimanfaatin oleh masyarakat untuk mendapatkan income mereka? Jadi kalau pelaku usaha udah pasti opportunities-nya nih untuk yang belum go digital besar sekali gitu ya. Apalagi 2 tahun lebih kita pandemi gitu ya, perkembangannya sangat-sangat pesat di mana hampir semua orang itu prefer untuk melakukan sesuatu online gitu. Jadi ini adalah salah satu kesempatan yang sangat besar untuk UMKM yang masih belum punya online presence gitu ya, untuk segera melakukan kegiatan gitu yang sifatnya lebih banyak online, entah itu di sosial media, entah itu misalnya menggunakan aplikasi tertentu supaya mereka bisa mempromosikan bisnisnya lebih luas lagi jangkauannya di online. Ada kasus-kasus di mana teman-teman ini misalnya orderannya masih via DM Instagram gitu ya, terus oke, transfer ke bank ini ya gitu, terus ternyata banknya mungkin bukan bank yang biasa orang-orang punya gitu ya. Nah ini jadi kayak aduh aku nggak ada bank ini, terus nggak mau bayar fee gitu, karena biasa kalau banknya berbeda mungkin harus bayar tambahan transaction fee gitu. Nah ini kasus-kasus ini sering terjadi gitu. Sebenarnya kita punya satu tools yang namanya Zendesk Business. Ini adalah sebuah aplikasi, teman-teman bisa download di Android ataupun di App Store gitu ya. Aplikasinya gratis, silakan coba diunduh gitu ya teman-teman. Apa sih keuntungannya pakai Zendesk Business ini? Sebetulnya ini adalah salah satu cara paling cepat untuk teman-teman mulai punya online store atau mulai punya toko online gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman UMKM nih selama ini jualannya masih offline gitu ya, atau masih lewat sosial media aja, nah Zendesk Business App ini bisa membantu kalian untuk lebih cepat bisa mengembangkan bisnis atau usaha kalian. Karena Zendesk Business App ini juga banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Itu salah satu yang coba kita resolve gitu dari Zendesk Business App ini. Nah, gimana nih pemaparan dari Calvinia? Untuk dapat bertahan dan bersaing, para pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan pemasaran digital secara maksimal. Dengan begitu, semakin besar lagi peluang yang bisa pelaku UMKM dapatkan untuk membangun usahanya. Jadi, UMKM Go Digital nggak cuma sekedar mencuri perhatian pasar kan? Nah, ngomongin soal UMKM, ada loh challenge yang mendukung produk UMKM di Indonesia. Cari challenge, dukung UMKM melalui produk lokal dari Bine Official yang disponsori oleh Sendit di aplikasi Campaign for Change. Yuk, ikuti dan selesaikan challenge-nya ya!